Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Bagaimana kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun, tetap sehat, tetap semangat dan sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali. Sebelum kita beraktivitas di hari ini, kita masih di Renungan Pagi edisi 2 Maret 2022. Lukas pasal 9 ayat 59 sampai 60. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Biarlah orang mati menguburkan orang matinya. Apa yang timbul dalam pikiran kita semua mendengar orang mati menguburkan orang mati? Tentu kita akan berpikir bagaimana mungkin orang yang sudah mati menguburkan orang mati. Lalu apa maksud Tuhan Yesus berkata demikian? Mengapa Yesus memberi reaksi yang begitu pedas terhadap salah seorang muridnya yang menjawab, "Akan mengikut engkau, tetapi izinkan lebih dahulu untuk menguburkan ayahnya"? Bukankah murid ini sangat manusiawi jika ia ingin mengabdi dan mewujudkan hormatnya pada orang tuanya di saat terakhirnya? Kita memang sering dibuat heran dengan pernyataan Tuhan Yesus yang tidak biasa. Tentu Tuhan Yesus menginginkan semua orang mengatakan penghormatan kepada orang tuanya di saat akhir hidupnya, karena ia juga sangat peduli kepada orang-orang yang berduka. Tanpa pendalaman naskah Alkitab dan juga pemahaman background, budaya, tradisi setempat, tampaknya pernyataan Tuhan Yesus yang kontroversial ini akan seterusnya menjadi ganjalan bagi kita. Haruskah kita mengabaikan kepentingan keluarga demi Kristus? Namun kadang-kadang urusan sekunderi atas nama keluarga pun menjadi hambatan bagi langkah kita untuk mengikut Tuhan Yesus. Maka kita perlu mengetahui tradisi Yahudi, sebab peristiwa ini tidak berbicara tentang penguburan pertama. Saudara, kalau kita tahu dalam tradisi Yahudi, penguburan pertama adalah dengan meletakkan jasad di dalam gua. Sedangkan penguburan kedua adalah setelah setahun tulang-tulangnya dipindahkan ke satu kota yang bernama Esweri. Di sanalah ia disimpan untuk selamanya. Pelaksanaan penguburan kedua ini dianggap penting oleh orang Yahudi, apalagi ia sebagai anak sudah menjadi kewajibannya untuk melaksanakan penguburan kedua itu. Pada umumnya menafsirkan bahwa peristiwa ini terjadi saat ia akan mengebumikan atau menguburkan orang tuanya yang kedua. Asumsinya adalah pada penguburan pertama, menurut tradisi Yahudi, bahwa dalam masa berkabung, keluarga yang berduka cita akan melakukan duduk sifa selama 7 hari, di mana mereka tidak boleh melakukan kegiatan apapun termasuk berkomunikasi atau berdialog dengan orang lain, kecuali menerima tamu yang datang mengucapkan berduka cita, dan tak akan mungkin berjalan jauh seperti yang kita temukan seorang murid yang sedang dalam perjalanan ke Yerusalem bersama Yesus. Jelaslah bahwa hal ini menunjukkan penguburan kedua yang dimaksudkan, bukan penguburan pertama, sebab terjadi dialog antara keluarga yang berduka cita dengan Tuhan Yesus. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tuhan Yesus bukan tidak memiliki belas kasihan atau kasar dalam perkataannya, melainkan menunjukkan lebih mulia mengikut Dia dan melayani pekerjaannya dibanding mentaati tradisi yang dibuat oleh manusia. Dalam hal ini adalah penguburan kedua, toh almarhum ayahnya sudah dalam kubur. Biarlah orang Yahudi yang memelihara tradisi itu melakukannya. Maksud perkataan Tuhan Yesus, biarlah orang mati menguburkan orang mati, bukanlah orang mati secara fisik, melainkan mereka yang tidak percaya kepadanya atau mereka yang mati secara rohani, yang lebih mendahulukan upacara, adat, peraturan agamawi dan budaya dibandingkan perkara rohani, yakni para pelaksana upacara penguburan kedua dan para pelayat. Biarlah mereka yang menguburkan orang mati itu. Perkataan Yesus sangat penting bagi kita, sebab ia memberikan pemahaman baru bahwa menjadi murid Yesus haruslah berjalan di belakangnya, supaya dapat berjalan mengikuti dan meniru serta taat pada perintahnya. Bukankah lebih mudah memberitakan kerajaan sorga
dan lebih mulia agar banyak orang menjadi percaya dibanding menghormati tradisi yang dibuat manusia. Panggilan Tuhan lebih mulia dari sekedar mengikuti tradisi, adat istiadat, atau upacara tertentu termasuk penguburan kedua dalam konteks nats ini. Tuhan menghendaki orang yang mengikut Dia tidak terbelenggu oleh adat istiadat, budaya, dan lain sebagainya, yang mengalihkan dirinya kepada prioritas perkara dunia dan bukan kepada prioritas utama, yakni kebutuhan rohaninya. Janganlah klaim alasan keluarga menjadi penghalang melayani Tuhan. Justru keluarga harus menjadi konteks kita bergandengan tangan untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak ingin kita menunda-nunda panggilannya dan kesempatan hidup yang Ia berikan, melainkan kita terus memberitakan kerajaan sorga dimanapun kita berada. Hidup kita adalah kesempatan. Kesempatan tak selalu datang 2 kali. Maka jadilah saksi dan terang dunia. Jangan sampai kita terlambat. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini yang mengingatkan kami supaya kami tetap memberikan prioritas utama, mengabdi kepadamu, melayani Engkau dengan setulus hati kami lebih daripada yang lain. Tuhan, berilah kami bijaksana supaya kami dapat mengerti mana yang lebih penting, mana yang utama, mana yang terbaik yang harus kami lakukan, mana yang termulia lebih daripada kepentingan-kepentingan kami di dalam dunia ini. Kiranya Roh-Mu menuntun kami supaya kami dapat mengerjakan pekerjaan, pelayanan, kesaksian kami di tengah-tengah dunia ini selagi ada kesempatan. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Firman-Mu ini telah sampai di hati mereka. Tanamkanlah itu ya Tuhan. Biarlah dijadikan pegangan dan motivasi untuk semakin setia menggunakan segala kesempatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami sekalian, apapun yang sedang terjadi di dalam hidup ini. Pimpin kami di sepanjang hari ini ya Tuhan, sertai kami, dan biarlah Tuhan menjauhkan kami dari segala pencobaan. Peganglah tangan kami ya Tuhan, berilah kekuatan kami untuk selalu berjalan bersama Engkau di sepanjang waktu hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin.